Nah, jadi sebenarnya nih di situasi sulit sekalipun di belahan dunia manapun, humor tuh selalu ada loh. Coba kita lihat slide selanjutnya nih. Ini ada beberapa meme, ada beberapa video TikTok, video Instagram yang mungkin teman-teman Bapak Ibu sudah pernah lihat. Kemudian Stephen Colbert di acaranya tetap ngejokes ya tentang tragedi-tragedi ini. Dan sebenarnya ini adalah bukan kali pertama kita sebenarnya ada di situasi sulit dan tetap berhumor seperti ini gitu. Jadi mulai zaman Holocaust dulu, kemudian eranya Stalin sampai tragedi 98 di Indonesia itu humor-humor tuh sebenarnya selalu ada gitu di tengah situasi-situasi sulit gitu. Boleh next. Nah, cuma sayangnya yang kami dari IHIK sayangkan dari WHO selaku lembaga dunia yang sebenarnya punya pengetahuan ataupun otoritas lebih ya untuk memberikan himbauan pada masyarakat. Sayangnya mereka itu melupakan unsur humor gitu di cara-cara mereka untuk cara-cara kita untuk coping dengan stres selama virus COVID-19 ini. Jadi ketika humor sebenarnya bisa menjadi coping mechanism untuk kita, cara kita untuk meningkatkan imun dan lain sebagainya. Tetapi malah WHO dan juga BNPB itu luput. Pemerintah sebenarnya coba ya, kami rasa pemerintah sudah coba mengakomodir itu, tapi walaupun dengan cara komunikasi yang kurang tepat ya, saya rasa Bapak Ibu ya. Jadi andai kata mungkin cara mereka mengkomunikasikan supaya kita tetap berbahagia di tengah COVID-19 mungkin tidak tepat atau mungkin dirasa tidak bagus karena tidak dibarengi dengan performa untuk melakukan antisipasi atau perlindungan kepada warga yang baik. Kira-kira seperti itu. Oke, mari kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini dia. Lebih kurang alur diskusi kita akan seperti ini. Jadi fokus kita hari ini adalah kami ingin mengajak teman-teman, Bapak, Ibu sekalian untuk lebih menjadi apresiator humor atau tetap mengonsumsi humor di tengah situasi sulit sekalipun gitu. Karena ini tuh bukan kali pertama terjadi dan humor juga bukan kali pertama hadir gitu. Jadi selalu hadir di krisis-krisis maupun peristiwa-peristiwa yang tragedi gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Novri tentang mengapa kita harus mengonsumsi humor di situasi ini dan bagaimana kita men-tackle horor dengan humor nih oleh Mas Yaser. Nah, tema diskusi kita kali ini akan nyambung ke diskusi selanjutnya tentang etika berhumor. Nanti teman-teman atau Bapak Ibu akan persilakan untuk daftar duluan di sesi selanjutnya, jadi tidak rebutan kuota seperti sekarang ya. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai diskusi hari ini. Saya persilakan Mbak Novri untuk memaparkan hasil pemikirannya kepada teman-teman. Mari Mbak. Oke, terima kasih Ulwan. Halo teman-teman semuanya. Saya manggilnya teman-teman Tapi kelihatannya masih pada muda. Mungkin karena banyak berhumor ya, jadi ada awet muda nih. Hai Bu Novri. Halo. 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 Aduh, dibilang Bunda. Halo. Oke, langsung aja ya. Menghadapi horor. Gak apa-apa nih lagi. Jadi ternyata banyak sekali sikap-sikap orang menghadapi horor di sekeliling kita. Contohnya seperti orang super kaya di dunia, mereka cegah corona dengan beli pulau. Jadi nggak tanggung-tanggung. Kalau kita mah beli kontrak aja udah susah gitu ya. Dia beli pulau untuk karantina bersama keluarga. Kemudian ini saya ambil dari Tirto. Cara-cara orang kaya menghindari corona. Dia pakai pesawat jet pribadi kalau pergi-pergian. Kalau kita mah pakai ojol ya, mereka pakai pesawat pribadi. Kemudian
mereka menyewa jasa layanan kesehatan panggilan, jadi dokternya disuruh datang ke rumah, kemudian alat-alat medisnya didatangkan ke rumah. Ada juga yang tinggal di pulau sewaan, jadi selain beli ada juga yang bisa disewa. Kemudian yang paling ekstrim, mereka menyewa bunker. Jadi bunker-bunker bekas dulu perang di Jerman, itu sekarang dijadikan fasilitas mewah, kemudian orang-orang tinggal di bawah bunker, saking takutnya menghindari corona. Atau juga yang paling simpel, mereka meminta resep obat-obatan, vitamin, suntikan, padahal belum tentu hasilnya efektif, gitu ya. Kemudian bisa kita lihat juga cara orang-orang biasa menghadapi corona, udah saking stresnya, saking cemasnya, sampai mereka nggak cukup cuma pakai masker, tapi juga di dalamnya ada pembalutnya. Kalau untuk yang cowok-cowok mungkin ngira ini pembalut. Kalau untuk cewek-cewek ini bilangnya panty liners, pakai panty liners loh. Kemudian ada yang pakai galon. Galon di mukanya gitu ya, benar-benar demi untuk menghindari corona, atau pakai plastik. Kelakuannya orang-orang sudah semakin stres ya menghadapi corona. Kenapa begitu? Karena kejadian ini memang belum pernah kita alami sebelumnya, sehingga mekanisme coping untuk menghadapi ini tuh menghadapi anxiety itu dan stres menjadi kritikal. Gimana ya caranya ya untuk menghadapi itu ya? Nah, ini juga salah satu contoh stresnya orang-orang menghadapi corona, sampai baju APD yang harusnya dipakai untuk tim medis dipakai juga buat beli cabai ke pasar. Ya, sampai mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah melihat video dari Bintang Emon, dia mengkritisi bagaimana orang-orang ini lebay ya, istilahnya lebay menghadapi corona. Humor sama dengan syaraf. Ya, memang karena humor itu berhubungan dengan syaraf. Syaraf kita ya, bukan saraf ya, gila bukan ya. Tapi berhubungan dengan syaraf, dan kita bilang humor itu bisa sebagai balsam. Kalau kita kan otot kita tegang, itu pakai balsam ya biasanya. Nah, humor itu bisa melenturkan ketegangan yang ada di diri kita karena kecemasan menghadapi corona yang informasinya berseliweran di mana-mana setiap hari, setiap jam bahkan gitu ya. Dan humor bisa melenturkan itu, dan tidak hanya mengkritik syaraf lucu, tapi juga menurunkan hormon stres. Dan bukti klinis menunjukkan bahwa stres yang tinggi dapat menurunkan sistem imun. Sedangkan menurut BNPB bilang bahwa untuk menghindari corona, pencegahannya adalah jaga kesehatan dan kebugaran agar sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Nah, caranya lewat mana? Ya lewat humor. Jadi kalau secara ilmiahnya, menurut ahli saraf ya, itu penelitian mengaitkan tertawa dengan pelepasan endorfin. Jadi endorfin itu adalah jadi endorfin itu boleh tolong di silent yang masing-masing di silent aja kalau nggak ngomong. Nggak apa-apa. Jadi penelitian mengaitkan tertawa dengan endorfin. Jadi endorfin itu adalah hormon feel good. Jadi kita berasa senang dan akan mendorong mood bersamaan dengan meringankan stres dan meningkatkan sel imun dan antibodi. Jadi kalau misalkan kita tertawa, maka sel imun kita dan antibodi kita akan naik, dan antibodinya akan mengalahkan infeksi sampai dengan meningkatkan kemampuan kita bertahan dari penyakit. Jadi pada saat kita mendengar satu punchline, jadi punchline itu adalah jadi kalau misalnya ada jokes gitu ya, ada jokes kan biasanya ada bahasa pengantarnya dulu di depan, terus terakhirnya bagian lucunya itu disebut sebagai punchline. Nah pada saat kita mendengar punchline, maka ada sistem rewards dari otak kita yang akan nyala. Jadi kita kayak dikasih rewards, dan dia akan menyala, dan dia akan melepaskan endorfin tadi, perasaan enak tadi. Tidak cuma endorfin, tapi juga ada dopamin, serotonin, dan sebagainya. Banyak orgasme humor ya, Mbak. Kenapa? Banyak orgasme humor ya. Iya, boleh saya lanjutkan dulu, Pak? Boleh. Kalau pertanyaannya boleh langsung diketik aja. Oke, sorry. Kemudian, ya, di chat ya.
Kemudian manfaat humor bisa jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya adalah untuk organ tubuh kita seperti jantung, paru-paru, dan otot. Paru-paru ya, apalagi ya, kan katanya corona itu menyerang paru-paru. Nah, dia bisa menstimulasi organ tubuh kita karena oksigen yang kita ambil pada saat kita tertawa melihat humor, itu oksigen yang terambil lebih banyak, sehingga paru-parunya bisa lebih kuat. Kemudian selain itu mengaktifasi respon terhadap stres dan meredakannya seperti tadi dan mengurangi ketegangan. Dan jangka panjangnya kalau kita sering menggunakan humor jangka panjang, maka sistem imunnya akan makin meningkat. Kemudian tubuh kita akan memproduksi painkiller alami. Jadi apa yang sakit-sakitnya akan berkurang karena painkillernya akan keluar. Painkiller alami kita akan keluar dan juga memperbaiki mood. Ini semuanya saya ambil ada sumbernya di bawahnya ya. Jadi bukan saya asal ngomong. Kemudian eksperimen pernah dilakukan di Amerika pada tahun 2000. Jadi ada sekian ratus orang dikasih eksperimen untuk menonton 2 video. Jadi si partisipannya akan dibagi menjadi 2. Jadi yang satu nonton video stand up comedy dulu. Kemudian habis itu mereka akan dikasih gambar video yang bergambar sadis, yang mengerikan. Kemudian yang satu lagi dikasih partisipan, dia nonton video mengerikan dulu, baru stand up comedy. Hasilnya apa? Hasilnya pada saat yang kelompok pertama, pada saat dia nonton stand up comedy dulu, kemudian dia nonton video bergambar sadis, pada saat dia melihat yang bergambar sadis, itu mereka akan lebih berkurang stresnya. Kan kalau kita melihat video yang sadis, yang menyeramkan, itu kan stres kan kitanya jadi tegang. Nah itu tingkat ketegangannya akan berkurang, stresnya akan berkurang. Jadi saran saya buat Bapak Ibu, sebelum kita nonton press release yang dibikin oleh pemerintah, untuk mengumumkan yang positif corona berapa, yang meninggal berapa, dan sebagainya, kita nonton yang lucu-lucu dulu, atau kita berhumor dulu. Habis itu baru kita nonton mereka. Itu efeknya akan jauh berbeda dibandingkan kita tidak menonton. Kemudian, yang satu lagi tadi yang video kedua, yang kelompok kedua, dia nonton video mengerikan dulu, baru dia nonton komedi. Nah, pada saat pada saat dia habis nonton video mengerikan, kan dia akan cemas kan, akan anxiety. Nah, itu dikasih stand up comedy, anxiety-nya akan turun. Jadi ketegangannya akan turun. Jadi dia intinya adalah eksperimen di sini bilang bahwa humor bisa digunakan untuk mencegah, bahkan bisa sampai mengobati ketegangan. Gitu. Jadi saran saya juga kalau misalkan udah terlanjur nonton yang serem-serem mengenai corona atau video mengenai corona, habis itu baru nonton video atau gambar-gambar yang lucu untuk menurunkan kecemasan Anda semua. Nah, humor juga bisa sebagai APD. APD apa? APD buat mental kita. Jadi kalau di literaturnya bilangnya sebagai mental armor. Armor di sini saya bilang kalau armor kan buat baju perang ya. Ini sebagai APD kita, alat pelindung diri. Yes. Jadi komedi dapat menjadi APD untuk mental untuk menghadapi saat-saat tragis. Caranya dengan mengelola yang tidak dapat kita kelola. Jadi gini, apa yang tidak dapat kita kelola? Ya berita-berita yang berseliweran di sekitar kita. Itu tidak dapat kita kelola. Nah, caranya gimana? Cara kelola kita gimana? Ya kita memilah. Yang mana yang akan kita absorb, yang mana yang tidak. Itu caranya. Bersenang-senanglah dengan hal itu. Jadi berpikirlah selalu positif, berpikirlah selalu melihat sesuatu dengan perspektif humor. Habis itu baru kita bisa menertawakan hal-hal yang dianggap orang itu mengerikan. Menurut Centruman, hal inilah yang dapat kita hadapi pada saat kita berada di situasi yang seperti sekarang ini. Dia adalah psikolog di St. Paul, Minnesota. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita mengelola yang tidak dapat kita kelola. Jadi, instead of kita pakai APD tapi ke pasar, ya udah kita pakai kostum aja gitu. Kalau kostum ini susah, kan ada itu tuh ondel-ondel tuh sekarang lagi banyak, pinjem aja dulu kostum ondel-ondelnya.
Mungkin bisa hiburan buat Anda sendiri, bisa hiburan buat orang sekeliling kita gitu. Dan bisa meningkatkan sistem imunitas sekeliling kita juga. Ini adalah cerita-cerita yang kita ambil. Ini bukan kita yang ngomong, berarti ini udah dari pasiennya. Jadi humor itu bisa untuk kita yang sedang di karantina di rumah, atau memang orang yang orang dalam pengawasan, ataupun pasien dalam pengawasan, ataupun pasien itu sendiri, ataupun relawan dan tenaga medis, itu seharusnya menggunakan humor pada saat menghadapi corona ini. Ini cerita pasien yang sembuh dari virus corona. Dia bilang caranya adalah ya gembira aja pada saat proses penyembuhan. Karena dengan kita gembira, dia jadi penyemangat dia untuk sembuh. Ini pasien di Semarang ya. Kemudian ada cerita juga dari warga asal Bekasi, dia di karantinanya di Ambon kalau saya nggak salah. Dia bilang pesannya adalah jangan stres. Jadi pada saat kita divonis positif corona, maka jangan stres. Ini ada yang lebih seru lagi, dia dia tidak stres selama diisolasi, dia nonton video-video lucu, terus dia WA-WA-an sama grupnya, grup keluarganya, terus udah gitu dia kasih teka-teki, terus kalau ada yang bisa jawab teka-tekinya dia kasih hadiah, pulsa 25.000 apa segala macam gitu. Intinya adalah dia ingin menggembirakan dia sendiri supaya dia segera sembuh, dan alhamdulillah ketiga orang ini yang testimoni ini sudah sembuh saat ini. Gitu. Jadi saat ini satu-satunya yang harus menular itu adalah apa kira-kira Bapak Ibu? Virus? Yes, yang harus tertawa saat ini adalah tertawa. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator, Ulwan, silakan. Oke. Terima kasih Mbak Novi. Tepuk tangan dong buat saya. Nggak siap backsound tepuk tangan nih Mbak ya. Jadi kita tetap pada di-mute semua. Oke, terima kasih Mbak Novi. Paparannya menarik sekali. Buat teman-teman saya ingatkan lagi, kalau misalnya ingin punya pertanyaan atau ingin sharing, boleh diketik di kolom komentar. Nanti akan kami kirimi ya pertanyaan ataupun yang sharing yang paling menarik, akan kami kirimi buku terbitan dari kami. Mbak Nia, mana nih Mbak Nia? Halo Mbak Nia. Halo. Mbak, ini buku-bukunya udah ada di atas. Amerin nih, mana nih buku yang mau dibagi ke teman-teman nih nanti? Ini ada 2, yang kuning dan yang warna biru. Oke, jadi ada Metafora humor, metafora visual dan Soekarno dalam kartun. Oke. Ini nanti bisa milih ya Bapak Ibu yang bertanya, boleh milih yang mana nanti Mbak Nia ya. Oke. Nanti akan kami kirimkan nih, Mbak Nia kirimkan nih ke alamat Bapak Ibu. Nanti kita catat alamatnya ya. Oke, siap. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, silakan yang punya pertanyaan nanti ataupun mau sharing nanti akan saya panggil untuk berbicara di depan layar kami semua. Wah, oke. Untuk selanjutnya saya persilakan Mas Yaser. Mas Yaser udah balik belum nih dari infeksi orang tadi? Udah balik lagi. Udah balik. Paku-pakunya udah dicopot-copotin. Pakunya. Dikira masih pakai topeng. Ini asli Mbak, bukan topeng. Oh gitu ya. Baik, selamat siang teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar sharing aja. Kalau saya memang nggak pakai PowerPoint, karena saya sebenarnya ingin membagi pengalaman saya aja. Saya punya radio, dan waktu saya sempat itu saya wawancara, ada sekitar 5 orang ibu-ibu, ya, 5 orang ibu-ibu, dan semuanya adalah survivor dari kanker, ya, survivor dari cancer, dan 5-5-nya punya hal yang sama, yaitu mereka sangat mudah untuk tertawa, ya. Nah, dia kasih tahu juga
Mas Rizal pernah tahu nggak? Dulu tuh ada sepasang suami istri, ya. Istrinya minta antrin sama suaminya ke rumah sakit Darmais untuk cek kanker, ya. Pas sudah cek ke sana, kata orang Darmaisnya, bapaknya sekalian aja Pak, sekalian cek. Ya, bapaknya sehat waktu itu, merasa sehat dirinya. Ternyata setelah dicek, bapaknya positif kena kanker. Dan akhirnya suaminya malah meninggal lebih dulu dibanding istrinya. Ya, meskipun hari dua-duanya juga meninggal. Yang jadi masalah adalah bahwa ternyata setelah dia tahu dia kanker, stresnya meningkat. Ya, begitu stresnya meningkat, seperti seolah-olah semangat hidupnya jadi turun. Nah, sementara yang 5 orang ibu-ibu ini, semuanya saya tanya, apa sih yang bikin Anda semuanya bisa bertahan sampai sekarang? Dia bilang, jangan dipikirin. Jangan dipikirkan, terus untuk berupaya bahagia. Dan ternyata bahagia itu yang menjadi obat paling mujarab untuk mengobati kanker mereka. Ya. Corona bukan kanker, jelas. Tapi yang paling kita pahami adalah corona juga punya ancaman yang sangat serius. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya juga mencoba melihat diri saya sendiri. Saya orang yang sangat suka untuk tertawa. Ya. Dan secara fisik, saya adalah orang yang sangat mudah untuk dibully sebenarnya. Makanya saya selalu bilang, saya ini tipikal orang yang bullyable atau enak buat dibully. Saya gabung di Persatuan Seniman Komedi Indonesia, ya, sebagai kepala bidang untuk humas dan kerjasama antar lembaga. Dan buat saya ini kalau di tengah-tengah pelawak adalah salah satu orang yang paling enak jadi sasaran untuk dibully sama mereka. Anda bayangkan kalau saya sampai ke rapatnya PASKI, Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Caranya Mas Yaser kok gitu ya? Mungkin ya, jaringan kali Pak Seno ya. Oke, saya ulang lagi ya, Bapak Ibu ya. Ketika saya datang, lihat aja. Ketika saya datang ke rapatnya Persatuan Seniman Komedi Indonesia, saya turun, kebetulan waktu itu saya pakai bajai. Di depan saya, pas di ruang dekat rapat itu ada pelawak namanya Komeng. Bapak Ibu tahu lah siapa dia. Ya, bagaimana jahatnya dia dalam tanda kutip pada saat dia lagi ngebully orang. Dan pas saat saya turun, ketemu saya, dia hanya bilang saya, "Sir, apa kabar?" "Baik." "Tadi naik pas kesini naik apaan?" "Naik bajai." "Pas turunnya gampang." "Emang kenapa?" "Enggak, kali lu mesti pakai minyak biar licin, biar gampang keluarnya," gitu loh. Buat orang-orang yang dikasih kasus seperti itu mungkin akan langsung tersinggung. Tapi buat saya ketawa aja. Karena ketika kita punya level tersinggung yang tinggi di tengah-tengah komedian, kita malah makin habis. Pilihannya cuma 2, balas atau diam, atau ketawa. Ya, kalau kita mukanya jadi bete, malah jadi habis tuh. Ya, kemudian yang juga jadi penting, sampai sekarang saya ini orang yang jarang sakit, Bapak Ibu. Alhamdulillah, nggak pengen juga sih. Ya. Kalau saya ke rumah sakit cuma 2, saya hanya nengok orang sakit atau saya tempat itu di rumah sakit. Artinya buat saya orang yang sangat mudah untuk tertawa, mudah untuk gembira, dan saya adalah konsumen nomor 1 humor atau komedi yang ada di televisi ataupun di YouTube. Rutinitas saya tiap pagi, kalau saya juga masih jadi dosen tetap di Interstudi, dan rutinitas saya tiap hari adalah pertama sampai kampus saya lihat video komedi dulu. Karena kalau saya lihat video yang lain, saya sedih, ngajar itu akan ke bawah. Tapi kalau saya lihat video-video yang lucu, pada saya ngajar, saya pun jadi ikut bahagia. Dan itulah yang kemudian saya tularkan ke mahasiswa-mahasiswa saya. Dengan demikian, mereka juga merasakan apa yang saya rasakan. Pak, gimana waktu ada yang nanya ke saya, gue ini orang yang sangat susah untuk ketawa. Ya, orang yang sangat susah untuk ketawa. Saya paham, di luar sana banyak orang suka untuk ketawa. Beberapa orang malah pas saya ajak bercanda, dia malah nanya balik, "Kok gitu sih, Sir? Lucunya di mana ya?" Nah, ini yang jadi masalah. Ketika orang sudah mempertanyakan lucunya di mana, berarti masalahnya ada di Anda sendiri. Saya pernah bilang di Facebook saya bilang gini, orang-orang itu sebenarnya dalam hidup ini nggak usah cari masalah, cari lucunya aja. Kalau nggak nemu lucunya, berarti masalahnya ada di lo. Ya, berarti yang kita mesti obatin adalah diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa mudah bahagia. Dibanding masa lalu, sekarang nggak lebih mudah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena YouTube tuh punya segudang video-video lucu. Ya, banyak masing-masing orang punya cara untuk menghibur diri sendiri. Dan kalau dibilang, saya butuh komedi yang cerdas. Kadang-kadang tanya lagi deh,
Anda tuh butuh komedi yang cerdas atau butuh komedi yang lucu. Ya, saya kenal dengan Cak Lontong, saya tahu logika berpikir seperti apa, dan buat saya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang punya talenta yang luar biasa. Kalau dibilang Komeng cerdas, Cak Lontong lebih cerdas, buat saya dua-duanya cerdas. Kenapa? Karena nggak semua orang bisa membangun komedi, membangun tawa di tengah perkataannya, di tengah perilakunya. Lagi-lagi, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah memandang humor sebagai benda kelas 8. Buat saya pribadi, karena saya memang pecinta humor, yang jadi penting kalau kita mau gampang bahagia adalah coba deh mulai sekarang belajar mengapresiasi humor. Caranya gimana? Kalau lihat orang ngelawak, orang bercanda, ketawa. Susah, Pak. Kalau kita susah, ajak orang yang gampang ketawa. Karena tertawa itu menular. Ya, saya duduk di samping teman saya ketawa sendiri, dia pun nanya, kenapa lu, Sir? Tapi dia ketawa. Artinya apa? Kan nggak tahu apa yang diketawain, tapi dia akan ketawa. Ya. Artinya apa, teman-teman sekalian, Bapak-Ibu sekalian? Jangan pernah ragu untuk tertawa. Jangan pernah mengeluh tentang apa yang ada dalam diri kita sendiri. Saya orang yang lumayan besar kelihatan dari secara fisik. Kalau ada yang nanya saya, Sir, berat lu berapa? Dan berat lu cepet lebih berapa, Sir? Lebih cepet, saya bilang gitu. Orang bilang aja 200, enggak, dicicil biar enak gitu ngomongnya. Buat saya seperti itu. Saya nggak pernah punya masalah orang meledek saya, menghina saya, karena buat mereka, buat saya, semakin saya banyak diledek, semakin saya banyak dihina, saya akan dapat pahala, satu. Kedua, saya banyak teman. Karena banyak orang yang begitu diledek sedikit langsung tersinggung, malah punya teman yang jauh lebih sedikit. Karena buat saya, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Kira-kira gitu, Mas Ulwan. Untuk yang berikutnya, kalau ada pertanyaan, saya persilakan. Senang kalau kita bisa berdiskusi di hari yang indah ini. Terima kasih. Terima kasih, Mas Yaser. Menarik sekali. Boleh tepuk tangan dulu buat Mas Yaser. Menarik sekali paparannya dari Mas Yaser. Jadi beliau berpesan bagaimana kita itu punya cara pandang. Komedi itu, humor itu sebagai cara pandang, gitu ya Mas Yaser ya? Ya. Oke. Kita mendapatkan beberapa teman yang berkenan sharing nih di kolom komentar. Jadi ada yang bertanya juga, ada yang sharing gitu. Tapi saya mau undang dulu nih pertama untuk Pak Dani. Pak Dani ada? Ya. Pak Dani? Halo. Oke, Pak. Ya, Pak. Kemarin katanya ini Pak punya pengalaman soal COVID nih Pak. Gimana Pak ceritanya Pak? Bisa kelihatan nggak? Gimana Pak? Suara saya. Halo? Halo. Iya Pak, suaranya sudah kedengaran Pak. Oh, Pak Dani masih inilah ya, masih sinyal kayaknya ya. Suara kedengaran nggak? Bapak suaranya kurang, Pak. Pak Dani masih berjuang mencari sinyal. Oke. Ya. Masih berjuang mencari sinyal. Baik, kita beranjak dulu ke beberapa teman nih yang sudah berkomentar. Jadi ada Mas Aloysius Dimas. Mas Aloysius Dimas, mana nih orangnya? Mas Dimas? Oh, beliau ini Mas Dimas cerita nih, tante saya sembuh dari cancer. Selain berdoa dan berobat, beliau juga sering tertawa, nggak dibawa stres. Menarik nih. Kalau misalnya udah siap untuk ngomong, boleh nih Mas Dimas nih. Oke, masih ini ya. Masih berebut sinyal ya sepertinya ya. Baik, sama Pak Dani tadi. Jadi kita lanjut lagi ke yang mau bertanya dulu nih dari. Suara saya kedengeran nggak? Oh iya Pak Dani, Pak. ya. Oke, Pak. silakan Pak. Ya. Bahwa saya juga dari belakang
Eh, suaranya hilang-hilang, Pak. Suaranya hilang-hilang Pak Dani. kedengeran nggak? Kedengeran? Hilang-hilang Pak. Hilang-hilang Pak suaranya Pak. Ada ini kayak lagi video call di bawah air nih, blukutuk gitu. Kita persilakan Pak Dani cari ini dulu deh ya, tempat untuk dapat sinyal yang lebih bagus. Kita sharing dari pertanyaan dulu ya, boleh ya, dari Mbak Afada nih. Saya mau tanya bagaimana ya cara menyeimbangkan humor ke masyarakat tentang corona ini. Karena khawatirnya jika dibawa dengan humor dan masyarakat salah tangkap, malah bisa membuat masyarakat jadi menggampangkan. Jadi cara menyampaikan humor secara seimbang ini gimana kira-kira? Mungkin Mas Yasser, Mbak Nofri bisa berbagi perspektif soal pertanyaan atau keresahan Mbak Afada ini. Ya, ada sebuah statement yang menarik waktu itu. Bentuknya saya lupa apa ya. Bentuknya meme atau bukan kayak status di Twitter atau gimana. Dia bilang gini, pemerintah sebenarnya salah tuh kasih tahu ke masyarakat umum dengan bilang bahwa dilarang keluar rumah. Enggak, harus bilangnya gini aja. Nggak usah tahu rumah, ntar mati, selesai. Ya, nah itu sebenarnya buat saya juga cerdas emang. Emang kadang-kadang orang harus dikasih tahu dengan cara-cara sedikit ekstrim, tapi itu bukan dilakukan, hanya diucapkan. Ya, itu adalah suatu cara yang tidak merendahkan korban. Artinya apa? Kalau lo mau hidup, kalau lo mau senang, ya udah di rumah, jangan kemana-mana. Ya, itu salah satu cara. Yang kedua adalah gini. Kita paham bahwa di kita kan beragam orang ya, ada yang dengan mudah terima humor, ada yang sangat susah untuk terima humor. Itu aja kayak komunikasi adalah tidak merendahkan satu pihak. Kita yang selama ini sebenarnya sih lebih kepada materi webinar berikutnya nih, yaitu etika berhumor. Itu pertama adalah jangan pernah merendahkan korban. Ya, kalau mau disasar itu orang-orang yang masih sehat, jangan yang udah sakit, yang udah kena jangan. Orang-orang yang masih sehat, karena memang tugas kita adalah supaya korbannya nambah. Jadi targetnya jangan korbannya, ya, jangan kebijakannya, mendingan orang-orangnya. Kebijakan udah bagus, tapi kalau orang nggak mau jalan, ya nggak akan bisa merubah keadaan. Ntar kalau dijadi saya deh, dikit lagi dulu ngomong. Kira-kira itu loh. Oke. Kalau Mbak Nofri, sama sih, saya kurang lebih sama. Intinya kalau kita mau berhumor, apalagi di kala bencana seperti ini, jangan menghumorkan korban ya. Kalau mau menghumorkan, salah satunya yang tadi yang sebelumnya saya kasih gambarnya itu adalah kelakuan orang-orang yang aneh, yang di luar dari korban. Itu masih boleh. Ketika tadi pakai masker, dimasukin pembalut dan sebagainya. Itu yang boleh dihumorkan. Oke. Saya tambahkan lagi ya, Mas Iwan. Tambahin lagi dikit ya. Misalnya gini, kayak tadi kita lihat yang TV Mesir. Itu kan juga salah cara dia melawan dengan humor sebenarnya. Yang disasar sama dia korbannya, tapi virusnya yang dia wawancara. Ini kalau konsep zaman dulu, kalau Pak Seno sering juga dengar dulu kan, ketika kita bikin wawancara imajiner gitu sama orang yang sekarang nggak ada. Ya, ini juga sama, kita bikin wawancara imajiner sama virusnya. Jadi kita kasih pembelajaran bukan dengan cara merendahkan korban, tapi kita coba kasih tahu, mengedukasi masyarakat dengan cara kita mau wawancara virusnya. Sebenarnya yang orang udah pernah tahu, tapi kalau dengan cara seperti tadi kan akan punya pendekatan yang berbeda. Kira-kira demikian. Oke. Oh, ini kebetulan yang lagi denger musik, boleh minta tolong dikecilin sedikit ya. Kayak di Gramedia nih kita, jadi ada backsound. Gramedia. Di buku ada backsound ini. Nah, tolong dikecilin sedikit ya, yang untuk Bapak Ibu atau teman yang
nyetel musik. Nah, oke, mantap. Ya, Nah, ini kebetulan yang ditanyakan Mbak Afada ini berkaitan sekali dengan tema diskusi kita selanjutnya, yaitu tentang etika berhumor. Tidak hanya di masa corona ini, bahkan kita itu pasti pernah beberapa kali melihat kan pejabat salah ngomong, salah bercanda, bahkan komedian aja itu juga bisa salah bercanda. Jadi memang ada beberapa hal yang terkadang kita itu luput gitu. Misalnya bagaimana kita menyadari humor, adanya joke competence dan humor competence. Nah, itu misalnya teori yang dikembangkan dari linguis Victor Raskin ya, seperti esai yang kami tulis dari HIK di kolom komentar, nanti teman-teman kalau lagi luang mungkin bisa baca lagi. Jadi kalau Mbak Afada masih belum puas dan masih penasaran tentang bagaimana caranya, kita ketemu lagi di sesi kedua ya nanti ya Mbak ya, di webinar kedua yang tentang etika berhumor temanya. Oke, terima kasih Mbak siap. Afada. Makasih banyak jawabannya. Oke, kemudian kita juga ada lagi nih dari Mas Danis Aryandi. Ya, Saya mau bertanya, bagaimana cara mengembangkan ide humor yang positif dalam situasi wabah corona ini? Mas Danis ada? ada. Oke, Mas Danis punya keresahan apa sih sebenarnya tentang mungkin punya ide berhumor tapi susah disampaikan di situasi seperti ini atau gimana sih sebenarnya? Saya mengembangkan idenya awalnya dari komik. Oke. Dan bagaimana cara mengembangkan dan mengimprovisasi ide itu. Mas Danis, komiknya apa nih? Nama ininya udah ada di akunnya Instagramnya atau gimana? Saya belum bikin hanya ilustrasi saja. Oh gitu. Tapi Nah, memang ketertarikannya dari dulu ini ya di dunia karikatur atau komik ya? dunia ilustrasi biasa, kartun. Oke. Oke, Mas Yasir, Mbak Novri, boleh? Ya, saya dulu mungkin ya. Ya. Mas Danis, gini. Mas Danis punya ini nggak sih, Mas? Punya apa? Punya tokoh kartunis yang sangat diidolakan? Hanya si Bedi Mice. Denny Mice ya? Ya. Nah, yang Mas Danis lihat dari karyanya Denny Mice seperti apa? Pendapatnya apa kalau lihat dia? Pendapatnya sih style gambarnya lebih mengarah ke dia bebas. Ya, bebas ya. Gini Mas Danis, Ya. Kayaknya Mas Danis mesti coba nambah nih. Mungkin dari kemampuan gambarnya sih yakin Mas Danis sudah bagus ya. Cuman mungkin dari kisah yang mau disampaikan, saya sih menyarankan buat Mas Danis coba perbanyak lihat sketsa komedi. Ya. Karena sketsa komedi itu akan lebih mudah dipindahkan ke dalam bentuk kartun. Ya. Kalau misalnya Mas Danis sempat pernah tahu kartun yang namanya Tahi Lalats ya. Itu kan juga sama tuh, dia punya kisah tuh kan sebenarnya. Nah, kisah itu bisa dibuat dalam kisah tadi bisa dipindahkan ke dalam bentuk kartun, ya. Karena pendekatan struktur anekdot sama struktur kartun sebenarnya agak mirip, tapi kalau dibilang mirip banget sama sekali enggak. Karena mereka punya logika berpikir beda. Karena kalau kartun kan dia ada bahasa gambar, tapi kalau anekdot itu kan dia memang bahasa penyampaian, bahasanya bahasa verbal, ya. Tapi apakah bisa kemudian dikawinkan? Sangat mungkin. Caranya gimana? Cobalah memulai, lihat sketsa yang ada di YouTube, tuh banyak sketsa itu, dan kemudian dipindahkan dalam bentuk karikatur atau dalam bentuk kartun. Ya, mungkin nggak akan langsung dapat, ya Mas Danis ya. Pasti butuh proses lah itu ya, nggak mungkin langsung instan. Tapi dengan dimulai dari awal, sebenarnya itu sangat membantu. Satu itu. Kedua adalah, lagi-lagi, kalau kita mau berhumor, kita harus bisa mengapresiasi humor dengan cara apa? Menikmati humor. Ya nonton, ya ngeliat, diskusi dengan orang yang paham. Seperti sekarang ini udah langit tepat sebenarnya. Pada saat Mas Danis mau coba masuk ke wilayah humor. Kira-kira gitu Mas Danis. Ada yang mau ditanya lagi mungkin? Itu saja. Ya, oke. Oke, kalau dari saya boleh saya tambahin sedikit. Mungkin bisa pertama untuk menyensor istilah menyensor
karya Anda, pertama self-censorship sih setahu saya. Jadi Anda memandang apakah Anda sebagai korban atau Anda sebagai tenaga medis, atau jadi kayak menempatkan diri Anda sebagai tenaga medis atau korban. Terus melihat karya Anda, apakah mereka kira-kira akan tersinggung atau enggak. Kemudian yang kedua, karena ini adalah bencana ya, suasana yang horor, jadi memang agak sensitif memang. Kalau Anda tiba-tiba mengeluarkan karya yang memang pas kebetulan ininya frame-nya frame-nya bencana. Nah, sebaiknya Anda tanya sama orang sekeliling Anda, atau kalau Anda punya komunitas, maka bisa tanya sama komunitasnya, ini kalau saya keluarin karya kayak gini kayak gimana gitu. Jadi internal dulu, begitu Anda sudah yakin aman, baru Anda keluarkan di sosial media Anda atau di mana pun itu. Gitu. Ya. Oke, gimana Mas Danis? Ya. Oke, nanti kami tunggu loh karya ini, karikatur atau ilustrasinya. Silakan kirim ke ini, karena kebetulan kami punya beberapa penggemar kartun, jadi mungkin bisa kami sensornya dari kami mungkin. Ya. Oke, ditunggu nih karyanya nih ya, beneran nih Mas Danis ya. Ya. Oke, siap. Kita lanjut ke sebut saja si Dul, Bapak atau Mas Dul ini ada orangnya? Mas Dul? Ada. Ada, oke. Ini Mas atau Bapak Dul? Adinda. Gimana? Panggil Adinda aja. Siap. Ini gimana? Punya keresahan bahwa humor itu penting tapi membuat wibawa orang jadi berkurang. Gimana itu keresahannya? Boleh disampaikan ke teman-teman mungkin? Kalau gimana ya? Kalau menurut saya sih, kalau humor itu saya sering lah ke teman-teman apa gimana. Halo. Ya, terus? Jadi akan waktu kita serius, apalagi kita di wilayah kerja gitu, jadi kita anggapannya ya emang kayak dianggap kayak kurang dewasa lah kalau kebanyakan humor gitu. Humor di sini nanti kan yang nilai kan. Mas, ini aja bekerja atau profesinya sebagai apa untuk saat ini? Oh, ini bekerja saya, Mas. Gimana? Di perusahaan. Bekerja. Oh, di perusahaan. Oke. Jadi itu kalau misalnya kita terlalu banyak bercanda tuh jadi baca antara kita kurang dipercayain sama kurang dewasa, itu sih menurut saya sih. Soalnya emang saya suka bercanda juga orangnya. Oke, Mas, dulu kebetulan di perusahaan ini punya posisi gitulah ya, sudah ya. Jadi saya perlu menjaga wibawa gitu ya di depan rekan kerja yang lain gitu mungkin ya. Benar. Oke. Betul sekali. Ini ada keresahan seperti ini nih, Mas Nofri. Mas Nofri lagi. Nofri, Mas Yaser. Jadi kan memang di satu sisi humor itu punya manfaat untuk merekatkan dan lain sebagainya, tapi di satu sisi juga betul juga bisa membuat wibawa berkurang. Mungkin ada tips dan trik dari Mbak Nofri, Mas Yaser? Saya dulu kalau gitu ya. Sebenarnya ini salah satu juga yang jadi keresahan waktu kita bawain workshop untuk tingkat humor. Banyak dosen-dosen waktu itu yang mempertanyakan di mana wibawa kita kalau kita bercanda di depan mahasiswa. Jawaban saya cuma satu. Kita ini bukan komedian, kita ini dosen, saya bilang gitu. Jadi tidak harus semua materi keluar langsung bercanda. Nggak boleh. Anda cukup di awal, tengah, akhir cukup. Nah, kalau tadi menyangkut tadi Mas bilang bahwa saya dianggapnya jadi nggak serius, dianggap nggak dewasa. Kesalahan mungkin gini, Mas. Mas selalu menempatkan humor dalam segala segi. Ngomong serius bercanda, orang-orang serius masih bercanda, dalam kondisi yang harusnya nggak bercanda masih bercanda. Jadi kondisinya adalah ya kita sama-sama menganggap bahwa orang itu nggak tahu menempatkan diri sebenarnya. Ya.
Nah, humor itu sama dengan fotografi sebenarnya. Dia harus lihat momen. Mungkin cara memanfaatkan momen itulah yang mesti kemudian dilihat. Pas nggak nih kalau gue bercanda di sini? Kalau nggak, jangan. Ya. Cuman memang butuh apa ya? Butuh insting yang kuat untuk mau menempatkan di mana saya harus berhumor, di mana saya nggak boleh berhumor. Yang paling penting gini, ketika semua orang lagi serius, sebaiknya memang jangan berhumor. Ketika dalam kondisi lagi bencana, jangan bercanda. Ya. Tapi kita boleh bercanda dalam kondisi bencana. Seperti apa dulu? Kalau nanti di depan korban bencana Anda bercanda, ya Anda sama aja merendahkan mereka sebenarnya. Jadi yang paling penting adalah lihat momennya. Kira-kira pas nggak nih? Kalau pas, mainkan. Kalau nggak pas, jangan. Ya. Yang jadi masalah kalau semua dibercandain. Ya. Orang meninggal dibercandain, ya janganlah. Ya, orang lagi kena kemalangan bercandain, ya jangan juga. Lihat porsinya, kira-kira mana yang bisa bercanda, mana yang tidak. Mungkin yang menjadi membuat nilai orang kepada Mas itu kok nggak dewasa ya. Ya mungkin karena penempatan saat bercandanya mungkin yang dianggap belum tepat. Ya, jadi mesti coba lihat lagi lah polanya seperti apa. Kira-kira gitu. Oke, Mbak Novri ada? Kalau saya dari sisi teori sih, walaupun saya agak mesti baca lagi teorinya. Jadi ada 4 jenis humor yang biasa digunakan di kantor. Nah, ada dari 4 ini ada 2 yang boleh, ada 2 yang sebaiknya tidak digunakan. Tapi apa aja nanti akan ada di webinar selanjutnya. Sebagai teaser untuk webinar selanjutnya sebenarnya. Tapi intinya mungkin dari 4 ini 2 yang sebaiknya tidak digunakan terlalu sering digunakan. Akhirnya malah jadi tadi bisa menurunkan wibawa kita sendiri. Tapi kalau misalkan yang 2 ini agak lebih jarang digunakan atau cuman lingkungan yang lebih kecil aja, itu nggak apa-apa gitu. Gitu aja sih. Oke. Namanya juga CEO harus kasih teaser terus. Iya, ini juga nih saya mau kasih teaser buat modul kita nih Mbak yang buat humor at work. Isinya teaser semua ini. Iya. Jadi memang seperti yang sudah Mbak Novi sampaikan, jadi memang itu juga perlu diperhatikan. Terus juga kadang konteksnya hierarki dalam perusahaan itu kan ada tuh. Jadi apa kita bercanda dengan atasan seperti apa, kemudian dengan sesama yang seposisi itu seperti apa, maupun ke bawahan itu juga beda sendiri gitu perlakuannya. Jadi memang ada banyak sekali yang perlu dipertimbangkan dalam humor di kantor ya. Walaupun itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan, tapi perlu memang banyak pertimbangan. Jadi nanti bisa nih kita bawa ke sesi selanjutnya ya, Mas Dul ya. Boleh ya. Oke. Nanti kita bikin sesi webinar yang humor at work ya. Terima kasih. Nonton dulu ya. Baik. Oke, terima kasih Mas Dul. Kita lanjut nih ke Mas Indra. Oke. Mas Indra ada orangnya? Ya, ada. Ada, oke. Mas Indra ini punya keresahan gimana kalau kita yang jadi objek humor nih, malah ikut ketawa apa gimana? Gitu Mas Indra ya? Iya. Mas Indra, kalau boleh tahu pernah dibully karena apa nih? Karena Waduh, kalau hitung-hitungan dibully itu zaman dari SD sampai SMA tuh kenyang sekali, Mas. apa biasanya yang yang sering banget gitu? Ya, yang sering banget itu karena saya disabilitas gitu, jadi mepet-mepetnya soal itu gitu loh. Padahal kan ya begitu gitu loh. Oh, oke. Kalau boleh tahu, gitu. Mas Indra ini walaupun walaupun disabilitas, tapi bersekolahnya tetap di sekolah umum gitu ya? Iya, sekolah umum. Oke. Jadi Mas Yasir ini ada yang Mas Indra ada yang ini nih pingin Mas Yasir berikan tips nih. Ya, halo Mas Indra. Iya, Pak Yasir. Jadi gini Mas, sebenarnya kita punya nasib yang sama sebenarnya. Saya juga dulu dari kecil juga sering dibully,
Karena saya dari 3 bersaudara, ibu saya keriting, bapak saya keriting, adik saya nomor 2 keriting, nomor 3 keriting, cuma saya yang rambutnya lurus. Dan saya sempat dibully bahwa saya itu bukan anakan tapi anak pungut gitu loh. Sampai di sekolah pun sama. Ya. Dan dulu entah kenapa ini sebenarnya aib sebenarnya cerita, tapi nggak apa-apa lah. Saya tuh anak SD yang rambutnya gondrong tapi banyak kutunya. Ya. Dan ini dulu sebutan saya waktu masih SD adalah kutu, bukan orang. Ya. Dan itu berlanjut tuh sampai ke SMP. Ya, waktu SMA saya orang yang secara fisik kerempengnya luar biasa. Masa sih Mas? Ya, besarnya luar biasa dan tetap dibully gitu loh. Kutunya segede gini, Pak sih gimana ya? Artinya apa? Semua lapisan hidup saya itu memang penuh dengan bulian. Saya masuk ke Persatuan Seniman Komedi Indonesia di Bungkus Pusat. Semuanya komedian. Saya masuk sana. Ini target paling empuk di antara pelawak, Mas. Ya. Aduh. Pertanyaan sih bagus. Sebaiknya kita gimana? Ketawa apa enggak? Buat saya, saran saya sebenarnya gini, Mas. Kalau memang dibully, ya, kayaknya Mas Indra harus punya bersiap-siap coba apa ya? Saya kalau saya sih selama ini coba selalu menikmati bulian itu gitu loh, Mas. Kayak misalnya saya bilang, dibawa enteng aja, Pak ya. Dibawa enteng, misalnya gini, Sir, rambut lu kemana, Sir? Dicukur, jelas-jelas ini botak, bukan dicukur gitu loh. Saya bilang, gua nggak pernah cukur, gua kalau mau ingin rambut, gua waxing, saya bilang gitu. Biar enak gitu. Ya, atau baik. Lu gendut banget sih, Sir. Saya bilang, gua bukan gendut banget, tapi lu yang kurus banget sebenarnya, jadi gua kelihatan gendut. Gitu ya. Memang butuh apa ya? Butuh proses kata Mas Indra ya. Butuh proses sampai ke level itu. Tapi di awal sebenarnya saran saya adalah cobalah menikmati semua yang dikatakan ke kita gitu loh. Kalau saya kalau bilang dibully, Mas, wah kenyang lah udah. Contoh lain, ini sih bukan bully, cuma dia sengaja memang bikin saya marah gitu. Saya lagi puasa, teman saya tahu saya puasa, diledekin, lah, di celah-celah, terus dia bilang, ayo Sir, marah batal Sir, kalau marah batal berarti. Saya bilang sama dia, enggak, gue puasa, tapi lu marah kan? Enggak, gue hanya bilang, lu tuh temen gue yang anjing banget, monyet banget, bangsat lagi, saya bilang gitu. Dia bilang, loh, betul marah? Enggak, kan tuh ngomongnya baik-baik. Nah, maki-maki, gue bilang anjing, enggak, belum anjing banget. Halus kan? Ini nggak punya alasan buat marah. Gitu. Lagi-lagi, itu bisa kita dapatkan kalau kita punya level yang terbiasa menerima. Di umur itu ada 6 level, Mas. Ya, saya itu ada level kelima. Ketika saya bisa mencemooh diri saya sendiri. Jadi kalau saya jatuh, saya bisa ketawa. Yang lain mungkin marah, kalau saya enggak. Kalau yang level ke-6 itu lebih parah, apapun diketawain. Saya enggak separah itu. Ya. Cuman proses sampai kenapa sih bisa saya di posisi kelima? Karena memang saya dari kecil memang terbiasa dibully sampai sekarang. Biasa ya. Berusaha menerima aja gitu. Saran saya sih, gitu. Memang mungkin awal berat, masa saya tahu. Nggak gampang saya tahu. Tapi itu memang proses. Lama-lama kita bisa kenapa sebenarnya. Gitu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih sarannya, Pak Yasir ya. Sama-sama, Mas Indra. Semoga berguna. Mantap sekali, Mas Indra. Nah, saya ini, Mas. Halo? Ya. Mas Indra? Oh. Ya, bagaimana, Mas? Saya dari komunitas stand up Malang kan. Tahu komik namanya Dami Aditya nggak? Oh, iya, pernah lihat. Ya, dia itu kan kena cerebral palsy itu ya. Jadi, oh iya. Dia itu selama di komunitas itu sering dibully juga, walaupun dibulinya nggak ini ya, nggak. Oh, gitu, ya. Bukan ngebully gitu, tapi sama dia bulian itu malah jadi materi. Oh. Jadi malah dia sebenarnya. Gitu ya. Jadi dia kalau nggak komik lain ini kan bikin materi kan mikir nih kan, nulis. Makanya dia tinggal nongkrong aja sama kita dapat materi besoknya. Jadi memang ada kelebihan tentu saja Mas dari setiap kekurangan yang kita miliki. Terima kasih Mas Ulwan. Tinggal kita manfaatkan aja.
Baik. Terima kasih Siap. Mas Indra, menarik sekali sharingnya. Ya. Kita juga masih punya lagi nih, waktu kita masih punya setengah jam lebih ya. Belum apa nih? Halo? Tuh, siapa tadi yang belum tuh? Oke, lanjut selanjutnya ada yang menarik juga ini. Dari Mas Ahmad Iqbal ada orangnya? Wan. Iya, Pak. Suaranya kedengeran nggak sekarang? Sudah, Pak. Ada cuma nggak kondusif. Kurang. Iya, Pak, masih Putus-putus, kurang. Pak. Jelas, Pak. Nih. Bagus deh. Ya. Oke. Mas Ahmad Iqbal ada orangnya? Ada, cuma nggak kondusif suaranya di sini. Oh, gitu. Oke. Saya bacain aja, Mas ya, boleh ya? Oke, iya. Oke, singkatnya gimana cara mengenalkan sebuah humor untuk yang benar-benar nggak bisa diajak bercanda. Nah, itu tuh kadang seperti yang disinggung Mas Yasser tadi ya. Jadi memang ada orang-orang yang sebenarnya susah ketawa tuh. Mas Yasser mungkin boleh sharing, Mas, gimana ke orang-orang yang susah diajak bercanda ini, tipsnya yang paling sederhana apa tuh, Mas? Kalau yang paling sederhana sebenarnya gini, Mas. Kita memang harus tahu benar ya orang itu siapa. Kenapa? Karena kita harus tahu yang nggak disukain sama dia apa. Dan yang paling enak adalah ketika kita menggunakan diri kita sendiri ya sebagai bahan bercandaan kita. Jadi jangan gunakan orang lain, karena kalau orang lain akan bilang, kamu juga nggak boleh menghina orang seperti itu dong. Iya, jangan memang. Tapi ketika kita menggunakan diri kita sendiri sebagai target sasaran, dia nggak punya alasan untuk kemudian marah-marah sebenarnya. Satu. Kedua adalah kita memang kalau beberapa orang tuh punya level yang jelas ya, sampai di mana dia masih bisa nerima, atau ada orang sama sekali mah nggak bisa nerima humor, ada ya, ada orang sama sekali nggak bisa nerima humor. Dan bukan berarti orang yang nggak pernah senyum itu nggak suka humor, ya. Ada orang, waktu itu saya ketemu sama praktisi terapi tawa, ya, dikasih terapi ke orang, ya, dan dia jelas selama terapi orang itu sama sekali nggak ketawa. Tapi pas pulang, dibilang terapisnya, makasih Mas, hari ini saya bisa tertawa dengan bahagia. Dia bilang, loh, bapak saya tuh nggak lihat Bapak bisa ketawa hari ini loh. Dia bilang gitu. Mungkin di wajah saya nggak kelihatan, Pak, tapi dalam diri saya bahagia sekali hari ini. Artinya apa? Banyak orang yang nggak bisa kemudian memperlihatkan kebahagiaannya lewat ekspresi yang ada di wajah. Ya. Jadi tipsnya sebenarnya adalah memang harus ekstra hati-hati. Tapi selama bukan pimpinan Anda, bukan orang harus dihormati, bukan presiden, nggak masalah. Ya, tapi pelan-pelan memang prosesnya. Dengan cara apa? Coba deh buka pertanyaan atau buka obrolan yang kemudian menggunakan diri sendiri sebagai target humornya. Contoh nih, misalnya nih Mas ya, saya punya temen nih, sama sekali nggak bisa ketawa, saya datang gitu kan, duduk samping dia, saya tinggal nanya, Mas, tahu nggak Mas berat saya berapa? Coba gitu tanya, tahu nggak berat saya berapa? Apa urusan saya? Enggak, karena saya juga nggak tahu berat saya berapa, saya bilang gitu. Biasanya kalau digituin, orang akan lebih mudah, minimal senyum deh. Begitu senyum, artinya ke depannya akan lebih gampang. Ya, jangan pakai materi berat, karena dia pasti akan langsung defense gitu. Apa-apaan sih orang ngajak bercanda, kenal juga enggak. Ya, jadi memang butuh proses yang nggak sebentar, atau minimal memang mesti kenal dulu orang itu siapa. Contoh paling gampang gini, teman-teman sekalian, mungkin ada tahu ada yang enggak gitu loh, bahwa Cak Lontong itu level seperti dia itu sekali ngelawak itu 60 menit stand up, itu udah 70 juta. Berarti 1 menit lebih dari 1 juta. Ya. Orang langsung mikir, enak bener Cak Lontong ya, ngomong cuma sejam 70 juta. Cuma orang tuh lupa bahwa ketika Cak Lontong mau stand up di depan banyak orang, dia kan kirim tim dulu ke sana untuk mempelajari yang nanti buat tempat manggung nih orangnya seperti apa. Dia riset dulu tuh, tanya dulu kemudian dibuat materinya. Jadi kita memang harus tahu yang dia ngomong itu siapa. Dengan demikian, materinya nanti nggak akan salah. Kalau kita agak susah mencarinya atau susah untuk ngobrolnya, saya bilang, coba gunakan kita sebagai target humor untuk meminimalisir korban dari percakapan yang ujung nanti ke humor tersebut. Kira-kira gitu.
Mas. Oke. Pacar. Wah, suara air terjun ya tadi ya. Oke, gimana tadi? Mas Ahmad Iqbal udah oke ya? Iya, udah makasih ya, Pak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Yang berhubungan tentang corona. Soal objek dalam bercandaan di masa corona. Ini dari Rio Nisafa. Rio, ada Rio? Halo Rio. Ya, hadir. Rio hadir. Hadir. Ya, menyimak. Oke. Mas Rio itu belakangan mengonsumsi humor tentang COVID-19 juga kan? Ya. Nah, itu Mas Rio sendiri boleh sharing nggak ketawanya itu tepat atau terhibur ya terhadap humor-humor bertemakan corona ini, yang humor-humor seperti apa gitu, boleh diceritain mungkin kepada teman-teman. Ini misalnya kan ketika corona merebak itu kan kemudian ada yang bikin plesetan corona itu korps Rondo Merana kayak gitu-gitulah. Nah itu kan secara etis ya mungkin kalau aku ngelihatnya, pertama itu penyakit, yang kedua rondo atau jadi itu sendiri kan sudah stereotip sendiri, kita nggak egaliter, kita nggak menjudge seseorang dengan statusnya dia, itu kan nggak, secara etis menurutku nggak pas gitu. Nah itu bagaimana kalau ada dalam konteksnya virus corona ada job tapi nggak nyinggung korban, nggak nyinggung korbannya siapa, kemudian kayak gitu. Oke. Nah, mungkin udah sedikit banget udah dibahas sih tadi. Mungkin ada tambahan. Iya. Kalau dari saya rasa sih memang pada dasarnya kan setiap jokes itu kan selalu memakan korban ya Mas ya. Kalau kita pakai misalnya perspektif humor itu sebagai keanehan atau keganjilan ya. Bahwa kita baca plesetan aja yang singkatan-singkatan gitu, kan kita ketawa karena yang jadi korban di sini itu adalah pikiran kita sendiri gitu. Kok bisa ya saya terjebak sama singkatan-singkatan atau plesetan aneh begini gitu. Jadi seminim apapun, seabstrak apapun objeknya, itu pasti ada yang disinggung atau diserang gitu dalam humor. Jadi memang humor yang menyatukan di masa-masa seperti ini, humor itu kan bisa menyatukan, bisa memecah ya. Jadi memang yang menyatukan itu adalah yang kita itu tidak menghina korban, tetapi kita itu tadi menyalahkan atau menyoroti orang-orang yang ceroboh, konyol di masa-masa seperti ini kayak gitu. Jadi untuk saya rasa secara konsep humor itu selalu menyinggung dan kita tinggal sebagai, kalau misalnya kita sebagai produsen humor ya, kita tinggal memilih gitu. Kita harusnya sadar itu siapa yang jadi target dalam humor ini gitu. Mas Yasir mungkin ada pandangan tambahan sedikit? Melengkapi aja kali Mas ya. Kalau tadi memang kalau saya karena saya terbiasa ketawa untuk apapun ya. Jadi apapun yang disasar ya saya akan ketawa. Saya dibilang gila pun saya tetap akan ketawa gitu. Cuma kan memang tidak demikian dengan semua orang. Kalau pada yang tadi Mas bilang memang akan menyasar kepada kelompok-kelompok tertentu gitu loh, apalagi yang namanya janda. Memang buat saya itu korban yang tidak menyenangkan. Cuman targetnya udah bukan target, medianya udah bener nih. Yang disikat COVID-nya bukan korbannya. Karena korban di bawah sini bukan korban COVID, tapi korban dari singkatan COVID tadi sebenarnya. Buat saya harusnya memang tidak juga lencet kemana-mana. Kita konsen di COVID-nya aja. Lebih kepada bentuknya si virusnya, atau keganjilan yang diciptakan sama virusnya, atau apapun yang terkait sama virusnya, atau perilaku orang-orang sehat yang nggak takut kena COVID. Ya, itu akan jauh lebih aman ketimbang kalau kita akhirnya malah memanfaatkan singkatan COVID untuk hal-hal yang malah merendahkan yang lain. Setuju sama si Yulam tadi bilang, humor memang biasanya makan korban, ya meskipun belum lebaran. Tapi paling tidak korban itu jangan sampai tersinggung amat sebenarnya. Ya, setuju COVID sih. Kalau saya sih memang tidak suka kalaupun disasar ke tempat-tempat itu. Meskipun obrolan COVID yang tadi Mas bilang,
Di teman-teman komedian itu udah sangat biasa sebenarnya. Ya makanya tadi saya ketawa karena teman-teman saya pernah ngomong kayak gitu tuh. Cuman kan lingkungannya beda. Ya, kalau lingkungan komedian seperti itu nggak masalah. Tapi kalau di luar lingkungan korban, di luar lingkungan komedian, itu bisa jadi masalah baru. Kira-kira demikian. Oke. Nanti kita ke sesi selanjutnya mungkin tentang etika berhumor ya Mas Yasser ya. Kita kupas lebih dalam. Sana memang itu etika berhumor. Mana yang boleh, mana yang enggak. Oke, siap-siap. Jadi kita sambung ke diskusi selanjutnya nanti ya, Mas Tio ya. Ya, siap. Oke, nanti mantau lagi ya nanti ya. Untuk pertanyaan terakhir nih ya, kayaknya sore ini ya. Ini ada yang menarik juga nih sebenarnya dari mana tadi ya? Oh ya, ini sebelumnya saya sampaikan dulu salam dari Pak Seno Bumira ya. Jadi beliau pamit dulu karena mesti ngajar. Tapi nanti kita akan bikin paket seleksi humor terpilih yang benar-benar bisa jadi terapi stres dalam berbagai bentuk. Paket di-share viral massal dengan semangat seperti relawan bikin dan bagi-bagi masker gratis. Wah, menarik ini ya. Jadi kita tetap memopulerkan humor itu sendiri sebagai konsumen humor ya. Jadi kita tidak kehilangan semangat untuk tertawa dan juga membagi tawa itu pada orang-orang lain. Baik, terima kasih Pak Seno. Kemudian untuk Ibu Nungki masih berada dengan kami, Ibu Nungki? Udah izin ya? Sudah pamit kayaknya. Oh, udah pamit. Oke. Baik, Pak Dhani juga belum bisa ngobrol nih, Pak Dhani? Belum. Oh, Pak Dhani? Tadi bagus suara saya. Tadi bagus Pak. Pak, ini bagus Pak suaranya Pak. Ini bagus suaranya sekarang. Nah, ini boleh nih Pak, sharing katanya punya pengalaman soal COVID-19 kemarin Pak. Ya, kedengeran ya suara saya ya? Ya, sekarang bagus Pak. Jadi saya mau sharing aja bahwa memang situasi ini bisa membuat kita stres juga ya. Dan saya info bahwa saya mengalami itu saya karena mungkin banyak baca ya berita-berita media Indonesia yang boleh dibilang ya lebih banyak menebar ketakutan ya dibandingkan dengan informasi yang secara utuh. Itu saya sampai mendadak jam 4 pagi itu saya merasa sesak. Ya, karena saya diare terus kemudian saya nyari tahu, saya sampai telepon ke mana yang BNPB itu, terus kemudian saya jam 4 pagi tuh ke rumah sakit tuh. Jam 4 pagi ke rumah sakit, minta di ronsen, minta diapain, terus kemudian pulang, gak ada apa-apa, jam 9 pagi, panik lagi, berasa dada sesek, terus kemudian saya screening tes COVID di rumah sakit. Jadi untuk biaya atas paniknya itu adalah saya ngeluarin uang ya mungkin sekitar 1,5 juta ya. Jadi berasa banget bahwa saya aja bisa diterang panik gitu loh, sehingga saya butuh detox terapi, nonton film-film yang lucu mungkin selama sekitar 1-2 hari untuk saya benar-benar sekarang udah mulai menjauhin berita-berita mengenai COVID ya, minimal saya mungkin cuma pegang HP untuk baca berita COVID itu mungkin cuma pagi, siang, dan malam. Kalau dulu mungkin kita pantengin terus, jadi sekarang saya lebih rileks ya. Jadi benar-benar humor itu ya bisa untuk sebagai healing ya, untuk defense mechanism. Buat saya bisa melupakan hal-hal yang negatif supaya ke hal-hal yang positif gitu. Mungkin itu yang saya cuma mau sharing ya. Tapi menarik juga nih, orang yang suka berhumor seperti Pak Dhani yang mengonsumsi humornya dalam titik tertentu bisa ini Pak ya? Bisa... Iya. Saya pun bisa kena gitu loh. Jadi kalau menurut dokter ya mungkin saya diserang panik ya dia bilang ya. Jadi saya diperiksa itu grafik jantungnya sama di ronsen dan kemudian dikasih obat biasa aja. Jadi dia bilang ini cuma panik aja gitu loh. Jadi jantung
rekam jantungnya bagus, terus ronsennya bagus, tapi saya sampai 2 kali saya sampai screening COVID yang saya dites darah segala macam. Ya karena ya dan Ya, hilang. Ada nih? Itu yang benar-benar paling lama yang pernah saya rasakan, ini saya positif atau enggak, itu aja. Ya. Tapi setelah detox humor itu gimana Pak? Dampaknya Pak? Ya, itu udah benar-benar saya udah tenang banget sekarang, saya udah bisa bekerja seperti biasa, baca buku seperti biasa, dan saya mulai doing activity yang benar-benar seperti biasa lah. Kalau dulu mungkin ya awalnya itu adalah karena terlalu banyak baca berita, terus kemudian panik, sehingga diserang cemas, gitu loh. Karena ini kan suatu hal yang kembali lagi adalah hal yang tidak biasa, belum pernah terjadi gitu loh. Kita kerja di rumah, nggak bersosialisasi, nggak keluar kemana-mana, nggak interaksi dengan siapapun ya kecuali dengan daring ya gitu ya. Mungkin itu sih. Oke, berarti walaupun sempat itu mungkin Pak Dhani lagi lengah juga ya, nggak nonton video humor-humor ya mungkin ya di masa kena panik itu mungkin Pak ya. Ya saya cuma mau sharing supaya jangan sampai hal ini kena kepada ya Bapak Ibu yang peserta ini ya supaya dengan melalui humor ini ya kita bisa jangan sampai stres lah, intinya gitu aja deh. Oke. Makanya thank you banget inisiatifnya Novrita sama siapa Yaser ya. Cocok banget ketika dia menyodorkan konsepnya ini gitu loh, karena kita perlu melawan ya virus corona ini dengan humor, dengan banyak tertawa supaya meningkatkan imun tubuh dan menurunkan rasa cemas menurut saya sih. Gitu. Oke. Menarik sekali Pak Dhani, mungkin untuk teman-teman Bapak Ibu yang lagi menyimak di forum ini, mungkin salah satu detoxnya adalah menonton video-video lucu seperti di YouTube ya, yang sudah saya share di kolom chat. Mungkin itu bisa sedikit mengurangi ya gitu ya Pak Dhani ya. Ya. Oke, terima kasih Pak Dhani sharingnya. Dan sepertinya kami sudah berada di ujung masa ketemu kita hari ini. Jadi nanti untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah mengirimkan pertanyaan atau sharing, nanti yang paling menarik akan Ibu Nia seleksi dan juga mintain alamatnya ya, kan sudah mengisi di Google Form juga kan ya. Jadi nanti biar kami hubungi untuk minta alamat detailnya secara privat, jadi tidak di kolom komentar yang dilihat publik, jadi bisa lebih lebih private data yang dibagikan. Untuk teman-teman, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih sekali sudah berkenan bergabung di diskusi webinar pertama kami ini. Kami akan bikin lagi diskusi selanjutnya, pantengin terus akun medsosnya IHIK di @ihik3, kemudian websitenya IHIK juga di ihik3.com, karena informasi-informasi terkait acara kami, kemudian tulisan-tulisan penelitian kami, buku-buku terbaru di library kami, semuanya akan dipublikasikan di situ. Juga untuk teman-teman yang punya inisiatif untuk bekerja sama di acara tertentu, wah kayaknya kita perlu deh bikin ini. Saya punya keresahan seperti ini. Boleh kita diskusikan secara privat lewat email ke Mbak Novri atau Mas Yaser. Jadi kita bisa kolaborasikan sesuatu untuk dunia humor Indonesia ya. Jadi supaya kita punya kontribusi lebih dalam bidang humor gitu. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sorry tambahan, untuk emailnya silakan email ke ihik3 ihik3@yahoo.com. Oke, terima kasih Mbak Novri. Terima kasih Mbak Novri, Mas Yaser. Sama-sama. Oke, terima kasih untuk teman-teman. Jangan lupa ngisi formnya juga. Kami tutup dulu forum sore hari ini. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau ada kesalahan-kesalahan katanya selama acara berlangsung.
Terima kasih. Terima kasih.